Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di acara podcast di Sociohumanity Senior pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, pastinya kalian kalau lagi siang-siang hari ini pastikan loyo ya. Pastinya nggak semangat, lapar, apalah itu buanglah. Karena kalian pasti setelah mendengar podcast dengan narasumber kita pada siang hari ini pasti kalian akan termotivasi untuk lebih baik lagi nantinya, oke? Eh jadi di sini kita mempunyai narasumber eh, yang bernama Dr. Sultan Firdaus ya. Selamat datang Dr. Sultan Firdaus. Ya, selamat datang. Mungkin boleh disapa viewers maupun teman-teman sahabat-sahabat yang mungkin nantinya akan menonton podcast pada siang hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, dimanapun Anda berada, bisa diikuti dan disimak ya, sebagai pengisi acara dan ruang kosong atau waktu libur kalian. Ya. Oke, sedikit informasi ya bahwasanya Dr. Sultan ini atau Bapak Sultan adalah dosen PBA ya di Universitas Nurul Jadid. Oke. Beliau sekarang outfitnya beliau sekarang bersongkok putih, berbaju takwa ya, benar-benar seperti mode-mode Ramadan banget ya. Jadi saya kali ini bingung mau memanggil beliau atau menyapa beliau dengan sapaan Ustadz atau Bapak ya di sini ya. Jadi bingung juga. Oke, baik Bapak Sultan. Oke, ya. Ustadz Sultan. Di sini kan puasa Bapak Sultan ya? Ya tentunya lah. Tentunya puasa ya. Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat, juga sehat Bapak Sultan. Alhamdulillah. Alamin. Oke. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Bapak Sultan ya untuk memotivasi para sahabat-sahabat ketika puasa. Dan pastinya ketika puasa tersendiri ya. Oke. Di sini ketika kita puasa pastinya kita identik dengan Al-Quran seperti itu kan, dengan tadarus seperti itu. Jadi mungkin bagaimana Al-Quran menggambarkan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan bagi umat Islam. Jadi seperti itu. Pertanyaan mungkin bisa dijawab. Baik, pertanyaan yang menarik ya. Utamanya untuk pelajar ini, untuk kemudian kita berbagi ya kaitannya dengan keutamaan bulan Ramadan. Tentu yang pertama, kalau kita lihat bunyi daripada ayat 185 surat Baqarah itu tentang bulan ini, yaitu bulan Ramadan, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di mana di ayat ini disebutkan bahwa keutamaan bulan Ramadan itu ya karena memang bulan ini adalah salah satu-satunya bulan ya yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Qur'an. Itu yang pertama. Dan memang ini penjelasan ini ada di tafsir Ibn Katsir. Jadi beliau di paling pertama itu menyebut bahwa memang Allah memuliakan dan memuji bulan ini melalui ketetapan Allah. Bulan ini dijadikan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Itu yang pertama. Begitu deh. Kemudian yang kedua, ini teringat dengan hadis qudsi ya, di kitab Durratun Nasihin, di mana di sana itu disampaikan dan disebutkan bahwa Allah pernah, ya kalau bahasa kita sekarang itu ngajak ngomong Nabi Musa gitu ya, yang kemudian Allah bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, ini a'taitu ummata Muhammadin
Wahai Musa, saya berikan kepada umat Muhammad ini apa katanya? Nuran, dua nur, dua nur. Kaila yadurruhuma zulmatan. Kata Allah kepada Nabi Musa. Maka wajar kalau Nabi Musa ya banyak diceritakan dan kalian mungkin pada dengar semua bahwa cemburu kepada umat Nabi Muhammad ini. Lantas Nabi Musa jawab, "Wa ma hiya nuran ya, wa ma huma nuran." Apa itu dua nur itu? Yang pertama nur Al-Qur'an. Yang kedua nur Ramadan. Coba bayangkan. Al-Qur'an dan Ramadan, bulan Ramadan ini disejajarkan dengan Al-Qur'an. Kita tahu kemuliaan Al-Qur'an sebagaimana. Bagaimana yang kita pahami. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa, "Wa ma hiya dulmatan?" Maka Allah menjawab, "Dulmatul qabri wa dulmatu yaumil qiyamah." Jadi Allah melalui perbincangan ini tentu ingin menunjukkan bahwa memang Ramadan itu adalah bulan yang memang menjadi pilihan Allah. Menjadi bulan secara logika orang berpikir tentang ya satu ya umat Nabi Muhammad itu kan mabaina sittina wa sab'in. Umurnya kan tidak selama siapa namanya umatnya umat terdahulu ratusan bahkan ribuan tahun. Maka melalui Ramadan inilah Allah kemudian memberikan jawaban. Ya memang benar umatnya Nabi Muhammad itu umurnya antara 60 sampai 70 lah. Kalaupun lebih itu bonus kan kira-kira begitu. Nah, melalui bulan Ramadan inilah kemudian ta'dilu amal umat Muhammad bi amali atau bi umri umat man qablana. Umat-umat yang sebelum kita dan banyak lagi tuh penjelasan bahwa memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana memang ditunggu-tunggu dan itu persiapannya memang sejak bulan Rajab kemarin yang memang kita sudah familiar dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini menunjukkan betapa memang bulan ini sangat mulia ya. Jadi benar-benar sangat mulia bulan-bulan ini ya. Jadi kalau istilahnya kalau ketika bulan puasa Ramadan kita tidak melakukan ibadah sama sekali ya istilahnya anak muda sekarang itu ya yang bener aja rugi dong kan gitu. Rugi benar. Rugi banget benar. Berarti ya. Baik, itu teman-teman dari motivasi ya dari kenapa keistimewaan dari bulan Ramadan tersebut. Dan ada lagi boleh saya tambah ya? Boleh Pak. Ini lagi bahwa ini riwayat Ibn Abbas diriwayatkan oleh Ibn Abbas Rasulullah SAW itu pernah bercerita tentang seorang sahabat yang dimana beliau itu namanya Abu Daud At-Tai, dimana beliau itu menceritakan suatu malam di awal bulan Ramadan beliau pernah tertidur yang kemudian bermimpi. Ini ada kaitannya juga bahwa memang Ramadan itu adalah bulan yang spesial untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka rugi bagi kita sebagai umatnya di mana memang menjadi umat yang dicemburi oleh nabi-nabi sebelumnya bahwa si Abu Daud At-Tai ini tertidur yang kemudian dalam tidurnya itu beliau seakan-akan ada di surga. Ada di surga, beliau sedang duduk-duduk gitu ya. Yang tentu dalam kitab Turatun Nasin itu juga disebutkan dan digambarkan betapa memang beliau itu ada di surga. Dia duduk di pinggir sungai gitu ya, yang kemudian batu-batuannya itu dari yakut, barzan, kemudian dari permata-permata indah dunia itu, yang kemudian beliau itu saking takjubnya dengan itu, beliau bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata ada jawaban tuh. Yang dalam kitab itu disebutkan bahwa itu jawaban surga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dijawab begitu. Ditanya oleh sama Abu Daud At-Tai bahwa karena beliau menjawab apa yang dia jawab, kenapa kamu begitu? Jawabannya kok sama gitu kira-kira. Si surga jawab, nahnu kata surga lil hamidin ar-raki'in
as-sajidin fi syahri Ramadan. Jadi surga itu merindukan kepada umat-umat yang sujud, ruku, kemudian beristighfar, bertahmid di bulan Ramadan. Dan ini senafas dan semakna dengan hadis lain bahwa Rasul pernah mengatakan al-jannatu mustaqatun li arba'i nafarin. Bahwa surga itu memang rindu kepada 4 orang ini. Waman humu, siapa mereka itu? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, hafidul lisan, orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang senang dan gemar memberikan makan orang yang lapar. Kemudian yang keempat, as-saimina fi syahri Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini penting untuk saya sampaikan agar juga kawan-kawan khususnya mahasiswa, para pelajar ya lebih giat lagi tentunya dan termotivasi akan riwayat dan hadis ini. Berarti teman-teman memang harus bangkit lah ini ya. Untuk jangan tidur terus lah, intinya jangan scroll terus ya, kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh ibadah lah intinya ya. Baik, untuk selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya itu tentang kayak pastinya di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan meskipun tidak di bulan suci Ramadan tersebut ya, kegiatan sehari-hari apapun itu ya. Jadi dalam konteks tafsir, bagaimana ayat tentang kewajiban puasa Ramadan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang modern ini? Baik, ya tentu kita tahu semua ya bahwa perintah puasa baik itu di Ramadan atau di dalam Ramadan ini tentu perintah Allah kepada umat Nabi Muhammad, yang walaupun juga tidak hanya kepada Nabi Muhammad, diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Namun menjadi spesial bulan Ramadan ini ya tentu satu karena perintahnya, dua karena bulannya. Ya di mana rahasia daripada berpuasa, rahasia dari bulan Ramadan tentu banyak sekali itu referensinya. Cuma kemudian menyambung dari pertanyaan, ya tentu nilai-nilai daripada perintah puasa itu sendiri adalah yang pertama tentu empati ya. Bagaimana merasakan lapar, yang tentu dari empati itu menumbuhkan sikap toleransi, sikap peduli sesama, sikap kemudian saling kerjasama, gotong royong, guyup satu dengan yang lain, saling membantu. Karena memang puasa itu kalau dibanding dengan puasa yang perintah ibadah-ibadah yang lain, itu ya lebih kepada kuat kaitannya kepada ya agar menemukan rasa simpati itu. Ya tentu di zaman sekarang ini ya kita tahu bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan zaman ini ya orang seakan-akan dituntut ya hanya berpikir dirinya ya tanpa sadar juga kemudian. Nah inilah kemudian kenapa Allah menaruh perintah puasa itu ya sebagai rukun Islam kan, sholat, puasa, itu zakat, haji, kemudian sholat, puasa, zakat, haji ya. Itu betapa pentingnya, karena memang kalau yang arahnya itu kemudian afkar atau kemudian ide, pikiran, itu mungkin bolehlah di ibadah-ibadah sholat gitu ya, untuk merenung, bertafakur. Tapi kalau puasa itu ya tidak hanya cukup kemudian hanya berpikir, merasakan betul betapa memang tetangga kita, sahabat kita, handai taulan kita, ya soal perut itu memang tidak kemudian hanya dipikir saja, memang betul-betul dientaskan. Ada satu tindakan nyata sebagaimana tindakan kita melaksanakan perintah ini dengan sepenuh, tidak hanya jiwa, bahkan perut juga harus merasakan itu kan begitu. Itu kira-kira kalau memang pertanyaannya adalah
konteks di kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau menurut pandangan Bapak tentang orang-orang yang kayak gimana ya? Mereka itu ketika di bulan bulan suci Ramadan, niat mereka bukan untuk niat rukun kepada rukun Islam tersebut. Jadi mereka hanya sekedarnya saja melakukan tersebut. Seperti kayak mereka puasa, namun mereka tidak taraweh seperti itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Seperti itu. Baik, kalau itu ya pertama perlu kita mungkin bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang memang itu sunnahnya muakkad atau sunnahnya ghairu muakkad. Tentu jawaban dari pertanyaan ini harus kita pilih. Ya tentu kalau memang puasa tapi nggak taraweh itu saya pikir masih normal aja. Saja ya. Yang tidak normal itu nggak puasa taraweh gitu kan ya. itu fatal itu. Ibarat orang makan nasinya ditinggal, makan kerupuknya, kira-kira begitu. Maka saya pikir kalau soal itu sih lihat konteksnya juga, karena memang kalau konteks dunia kerja nggak bisa juga untuk kemudian betul. Itu tadi. Jadi kalau kita paham mana yang murni perintah wajib, mana sunnah, ya tentu itu tuh juga kita harus pahami. Jadi benar-benar ada alasan tersendiri ya, Bu ya. Betul. Contoh juga kalau melihat aktivitas masyarakat Indonesia utamanya, tentu yang memang satu dengan yang lain berbeda. Ya saya pikir itu menjadi rukhsah, menjadi toleransi bagi mereka yang memang tidak bisa meninggalkan kewajiban. Tetapi bagi mereka yang memang lagi luang ya, ketimbang kemudian nggak ada apa-apa di rumah gitu ya. Toh kita juga dengan tarawih itu disebutkan juga di kitab Durratun Nasihin itu bahwa dalam tiap-tiap malam di bulan Ramadan itu hanya sebuah tuntunan Rasul. Ya walaupun memang Rasulullah itu tidak kemudian intens berjamaah di masjid sholat tarawih, tapi itu pun juga ada pesan agar tidak dianggap wajib. Itu pun juga harus diperhatikan bahwa memang Rasulullah itu walaupun tidak sholat jamaah di rumahnya juga sholat, bahkan melebihi apa yang dilakukan umatnya begitu. Jadi begitu. Baik. Jadi seperti itu kawan. Ya, tentang bagaimana bulan suci Ramadan itu sangat penting sekali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Sultan ya. Ini sangat familiar atau populer lah istilahnya. Jadi kan kita sering nih mendengar kayak bukber seperti itu. Itu kan bagian dari meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan di antara umat Islam. Itu dalam tafsir Al-Quran menurut Bapak gimana? Baik. Bukber. Ya tentu kita dudukkan contohnya dulu. Bukber itu dah contohnya. Iya. Bukber, buka bersama. Iya. Kalau hukum asalnya itu mubah. Mubah. Makan itu kan mubah. Ya. Tetapi ketika kemudian dari mubah itu memunculkan hal-hal yang memang sangat dianjurkan oleh agama, itu malah menjadi baik tentu. Baik malah ya. Cuma kemudian sebaliknya, kalau melalui bukber kemudian di dalamnya terdapat beberapa hal yang memang bertentangan dengan apa yang dilarang oleh agama, ini justru yang kemudian dari mubah menjadi haram. Contohnya apa? Bukber, di situ ada percampuran antara cewek cowok ya, yang bukan muhrim pastinya. Yang bukan muhrimnya, yang kemudian tidak ada batas. Yang kemudian yang awalnya sunnah bahkan ya kan? Karena jamaah itu sunnah gitu kan ya. Makan bareng sunnah. Kan begitu? Karena memang Rasulullah itu ciri-cirinya ya senang sama-sama. Ciri-ciri sunnah itu saling membantu, saling memberi bahagia, kebahagiaan satu dengan yang lain. Lah kalau kemudian tercerabut bahkan lepas dari apa yang diajarkan Nabi, ini kan justru juga harus
menjadi soal bagi utamanya kita generasi muda harus bisa memilih mana yang memang benar-benar itu menjadi anjuran tapi tetap dengan menjaga aturan-aturan, mana yang kemudian ya sudah dibatasi dan diatur dari sedemikian rupa untuk tidak terjadi hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Jadi boleh-boleh aja asalkan ya tidak nyeleneh gitu ya Pak ya. Betul. Bukber boleh teman-teman, tapi kita harus isi dengan mungkin pengajian gitu ya Pak ya. Atau selawat-selawat bareng mungkin bisa Pak. Ya apapun yang penting ya. Itu adalah kegiatan yang positif, tidak tercemari oleh hal-hal yang memang menjadi larangan agama berat. Contohnya campur wanita dan pria itu hal yang memang di masyarakat kita kadang ya tanda kutip ya kayak memang biasa, tetapi kita sebagai ya apa namanya ya insan yang hidup di dunia akademik, kita juga hidup di bawah pondok pesantren, siapa kalau bukan kita yang akan mengawal itu. Betul. Baik gitu ya. Siap Pak. Jadi gitu teman-teman ya, sebagian dari motivasi atau kisah-kisah yang sudah Bapak Sultan berikan kepada kita semua ya, tentang bagaimana Al-Quran dan Ramadan tersebut, kaitan dengan Al-Quran dan Ramadan, keistimewaan gitu, manfaat-manfaat gitu ya Pak ya. Mungkin sebelum kita tutup lah ya Pak ya, mungkin ada pesan yang bisa diberikan kepada teman-teman ya, mungkin ketika bulan suci Ramadan mereka harus ngapain gitu Pak. Ya kalau pesan teruntuk saya utamanya ya, dan untuk adik-adik semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa memang bulan ini adalah bulan spesial untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan riwayat tadi yang saya sampaikan juga bahwa surga itu merindukan pada 4 orang tadi. Yang pertama talil Quran, jangan lupa baca Al-Quran. Semampu kalian baca Al-Quran. Karena kalau bukan Ramadan, di bulan apa kemudian? Di mana bulan ini mudha'afatul hasanat. Betul. Kita baca 1 kayak 1000. Kan eman. Iya kan? Itu baca Al-Quran, nggak bisa 1 juz 1 hari, ya mungkin separuhnya ya, nggak bisa separuh, seperempat, nggak bisa seperempat ya 1 lembar, nggak bisa selembar 1 kaca ya. Itu yang penting istiqomah, karena memang untuk baca Al-Quran itu tentu masing-masing kita memiliki kesibukan mungkin. Yang penting khairul amal adwamuha wa in qalla, kata Nabi. Paling baiknya amal itu yang terus walaupun sedikit. Walaupun 1 hari langsung hatam tapi nggak baca lagi ya kurang baik itu. Istiqomah pentingnya Pak ya. Betul. Yang pertama itu talil Quran. Jadi yang kedua hafidul lisan, menjaga lisan. Tentu kata-kata lisan di sini di zaman sekarang wajahnya sudah bermacam-macam gitu kan. Ya bisa melalui status itu juga lisan tuh. Update status baik berbentuk suara, kata-kata, itu tuh hafidul lisan, menjaga lisan. Karena dari lisan itulah kemudian semua berpacu dan berpicu gitu kan kira-kira ya. Kemudian yang ketiga ya kalau ini mungkin ya apa ya, sekadar mampunya ya, mut'imul ji'an. Ya tentu yang terakhir as-saimina fi syahri Ramadan. Lain daripada itu ya tentu kita memperbanyak istighfar, membanyak baca salawat, tahmid, sebagaimana saya ceritakan tadi bahwa memang surga itu merindukan kepada orang-orang ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sultan ya. Ingat teman-teman ya, baca Al-Quran, apa saja tadi yang sudah disebutkan dan sudah disampaikan oleh Bapak Sultan itu sangat penting sekali. Ya, untuk kalian-kalian yang biasanya hanya tidur, ya mungkin tidur itu juga ibadah ya Pak ya. Tapi kan kalau tidur terus ya gimana gitu kan.
Ya, makanya kita harus selingi dengan ibadah-ibadah yang lain mungkin seperti itu. Kalau kalian mungkin masih kurang ya intinya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Sultan ya nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung Boleh, lewat apa gitu ya Pak boleh, ya. ya. Nanti bisa dicantumkan lewat apa WA-nya mungkin Ya, Instagram ya, atau apapun itu ya. Karena bener-bener hari ini tuh memang memotivasi kita semua ya. Karena kita tahu kaidah-kaidah dari bulan suci Ramadan tersebut ya begitu kan Pak ya. ya, Dari manfaat-manfaat ya apa yang bakal kita dapat seperti itu kan dari bulan suci Ramadan. Jadi intinya kalau kalian ingin termotivasi ya, kalau ingin mempunyai semangat ya langsung saja ya tonton direkomendasi. video ini Ya, gitu ya. direkomendasi Bapak Sultan Firdaus Ya. ya, seperti itu. Oke. Mungkin hanya ini Pak Sultan Baik. yang dapat Ya. kami atau saya tanya-tanyakan kepada jenengan. Jikalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Mungkin tadi sedikit menyinggung outfitnya Nah, Bapak Sultan ya. Takutnya nanti malah dilaporkan ke para dosen. Ini C nilainya gitu kan saya takut gitu ya. Padahal di sini undangannya kan bukan undangan memohon merosting ini ya. Tapi memohon untuk menjadi moderator. Jadi mohon maaf ya Pak Sultan ya. Ya, Ini ya. hanya sekedar warna lah dalam podcast ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya Pak Sultan. Jikalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah hadir dan sudah menyempatkan waktu ya datang dan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan bisa memotivasi teman-teman juga. Harapannya semoga teman-teman bisa berubah lah ya, Amin. bisa berubah dan bisa lebih baik lagi lah Ya. untuk menjalankan ibadah, menjalankan semua kewajiban-kewajiban di bulan suci Ramadan ini. Ya, mungkin hanya ini dari saya Ahmad Firdaus Perdana selaku moderator ya, pada podcast episode pertama pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.